Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra ala abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat, kita masih diberi nikmat umur, sehingga kita bisa sama-sama menuntut ilmu melalui channel YouTube ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, teman-temanku, patut diakui dan tak dapat dipungkiri bahwa kita semua adalah manusia biasa. Manusia yang memiliki salah, manusia yang memiliki dosa. Bahkan Nabi Muhammad yang paling mulia memiliki dosa dan salah. Tetapi bedanya Nabi Muhammad SAW itu kan diingatkan oleh Allah ketika beliau salah, ketika beliau berbuat dosa. Contohnya seperti Nabi Muhammad pada zaman sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, yaitu suatu hari Rasul berjalan pada malam hari. Beliau melihat sebuah walimah yang di sana diadakan acara seperti bernyanyi-nyanyi, mendendangkan lagu seperti itu. Beliau duduk di situ, tetapi beliau malah ketiduran hingga pagi, hingga acara itu selesai. Keesokan harinya pun beliau datang kembali dan kejadian yang sama pun terulang, yaitu beliau ketiduran hingga pada pagi harinya. Itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasul, menjaga dan mengampuni semua dosa yang ada pada Rasul, karena Rasulullah SAW itu maksum, yang dijaga. Tapi tetap yang kita garis bawahi, beliau memiliki salah. Contoh yang dikisahkan dalam surat An-Abasa, yaitu suatu hari Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, datang kepada Rasulullah untuk menuntut ilmu, untuk masuk Islam, untuk mempelajari Islam. Pada saat itu Rasul sedang berdakwah kepada pembesar kaum Quraisy. Ketika Rasulullah SAW melihat kedatangan Ibnu Ummi Maktum, Rasul malah berpaling dengan bermuka masam. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Rasulullah dalam surat Abasa. Dalam surat Abasa ayat 1 yang berbunyi Abasa wa tawalla. Ya, artinya Muhammad yang bermuka masam dan yang berpaling. Allah Subhanahu wa taala menunggu Rasul dari Abasa ayat 1 hingga ayat 10. Nah, di situ kita dapat mengambil hikmah bahwa Rasul yang paling mulia sekalipun memiliki salah. Apalagi kita, Rasul bukan, ulama bukan kita. Maka dari itu, saya di sini untuk saling mengingatkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Karena pada dasarnya manusia itu pasti memiliki salah, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, kullu bani adamun khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun, yang artinya setiap bani Adam, setiap anak-anak cucu-cucu Adam pasti memiliki salah. Khata'un yang artinya memiliki salah. Wa khairu, dan sebaik-baik khata'ina, kesalahan, at-tawwabun adalah mereka yang bertobat. Mereka adalah yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Zat yang Maha Pengampun. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memanglah Zat yang Maha Pengampun. Banyak ayat yang menyebutkan wallahu ghafurun halim, wallahu ghafurur rahim. Nah, disitulah mengapa Allah menjadi Maha Pengampun, karena hambanya banyak dosa. Karena hambanya memang pada hakikatnya tempatnya salah.
tempatnya lupa. An-nas itu berasal dari kata nasiya yansau, yang artinya lupa. Maka itulah mengapa manusia banyak lupa, banyak salah. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah wa khairu khotta'ina at-tawwabun. Kita berbuat salah ya bisa disebut wajar kalau misalnya salahnya masih dalam sebatas wajar dalam hal agama, tidak sampai melakukan dosa-dosa besar. Nah, bisa disebut hal wajar. Dan ketika kita setelah melakukan dosa tersebut langsung meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahwa karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kita untuk meminta ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan kepada kita untuk bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Potongan ayatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Di sini yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Karena jika kita tidak beriman, kita pasti tidak mengimani Allah. Kita pasti tidak ingat dengan dosa kita. Kita pasti tidak mengimani bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maka di sini yang disebut Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman pasti mereka sadar, wah saya banyak salah. Wah saya banyak dosa. Saya harus minta ampun kepada Allah. Saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini sama-sama memiliki dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jangan lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha Pengampun. Bahkan andai kata salah satu dari kita membunuh seseorang, insya Allah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah kisah seorang yang membunuh 100 orang, pembunuh yang membunuh 100 jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diampuni oleh Allah dan bahkan masuk surga tanpa hisab. Kisahnya seperti ini. Pada suatu hari ada seorang pembunuh yang datang kepada seorang ulama atau seorang yang berilmu. Pembunuh tadi berkata, Wahai ulama, wahai orang yang berilmu, aku telah membunuh 99 orang. Aku telah membunuh 99 jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih terbuka pintu taubat kepadaku? Sang ulama pun menjawab, tidak. Bagimu tidak ada taubat lagi. Engkau layak ada di neraka. Sang ulama pun menjustifikasi. Sang ulama pun mengatakan hal seperti itu. Menjudge bahwa sang pembunuh tadi tidak akan diampuni oleh Allah dan akan layak masuk neraka. Apa yang terjadi? Ulama tadi dibunuh oleh pembunuh tadi. Hingga genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Tetapi hidayah masih merasuki hatinya. Ia pun datang kembali pada seorang yang berilmu yang lainnya. Ia pun berkata, wahai ulama, wahai orang yang berilmu, apakah masih ada pintu tobat untukku? Aku telah membunuh 100 orang. Aku telah membunuh 100 jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang ulama pun berkata,
masih ada kesempatan untuk mau bertobat. Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Tapi engkau harus pergi ke suatu kampung di mana di sana engkau akan belajar lebih dalam tentang Islam. Engkau akan lebih banyak beribadah di sana. Akhirnya sang pembunuh pun senang, girang, karena dosa-dosanya akan diampuni. Ia pun berangkat berjalan untuk menuju kampung yang disebutkan oleh ulama tadi. Di tengah-tengah perjalanan, ia seketika meninggal. Setelah meninggal, datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka berdua saling berdebat. Siapakah yang harus membawa ruh pembunuh ini? Apakah malaikat rahmat ataukah malaikat azab? Akhirnya diambillah ke jalan tengah untuk mengukur di mana jarak yang lebih dekat. Apakah dari tempat dia meninggal hingga ke tempat dia ingin bertobat itu lebih dekat, atau dari tempat yang meninggal ke kampung sebelumnya tempat ia menjadi pembunuh itu lebih dekat. Ternyata setelah diukur, jaraknya lebih dekat ke kampung tempat dia ingin bertobat, sehingga dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan akan mengampuni apapun dosa kita selama kita tidak mengulangi maksiat tersebut, selama kita tidak mengulangi dosa tersebut. Ada satu lagi kisah di mana seorang pendosa diampuni dan masuk surga, yaitu kisah seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Pada suatu hari ada seorang perempuan yang menjajakan harga dirinya pada laki-laki yang berhidung belang. Dia berjalan di tengah padang pasir yang sangat gersang, hingga ia bertemu dengan sebuah sumur, di mana di samping sumur tersebut ada seekor anjing yang sedang kehausan. Ia pun masuk ke dalam sumur tersebut, meminum untuk dirinya sendiri dan mengambilkan minum untuk anjing tadi, sehingga ia pun diampuni dosa-dosanya dan masuk surga. Memang pada dasarnya perempuan tadi tidak meminta ampun kepada Allah, tetapi yang perlu kita lihat yaitu sisi bahwa Allah itu Maha Pengampunnya. Allahu Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Nah, wahai saudara-saudara sekalian, kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita tidak mengulangi dosa tersebut, Allah akan mengampuni apapun dosa yang kita perbuat. Nah, apakah muncul pertanyaan, apakah ada batasan untuk bertobat? Batasan untuk bertobat sebenarnya tidak ada. Tapi selama ini yang saya dengar, ada 2 batasan untuk bertobat. Yang pertama, ketika nyawa telah berada di kerongkongan, seperti yang tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walalladzina yamtuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Yang artinya, dan tobat itu tidaklah diterima oleh Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga datang ajal kepada mereka. Dan ketika ajal telah datang kepada mereka, mereka berkata, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak pula tobat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sedang mereka meninggal dalam kekafiran. Bagi mereka itu telah disediakan azab yang pedih. Ketika matahari telah terbit dari barat. Matahari terbit dari barat ini salah satu tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat yang besar. Di mana disitulah pintu taubat ditutup. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, bertobatlah. Mintalah ampun kepada Allah. Mari kita sama-sama bertobat kepada Allah. Minta ampun untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang tua, dan pada umumnya untuk umat muslim yang ada di dunia ini. Karena sebaik-baik doa seorang muslim adalah mendoakan muslim yang lainnya tanpa pengetahuan, tanpa sepengetahuan yang didoakannya. Maka dari itu, saya mengajak kita semua, mari kita bertobat bersama-sama, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah menyimpulkan, karena pada dasarnya saya masih belajar. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.